Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Tidak ada kondisi yang sempurna. Bumi berputar pada porosnya. Rembulan dan matahari bergantian mengemban tugas. Dan telah disangka-sangka Raiden resmi menjadi seorang ayah. Jodoh memang misteri. Raiden menghayalkan menikah dengan wanita dewasa seperti Emily. Tapi gadis cantik berusia muda yang kini menjadi istrinya. Sudah 1 minggu Kaisang menjadi bagian dari keluarganya. Sekarang Karina pun ikut tinggal di rumahnya karena harus menemani Alula dan cucunya di saat-saat Raiden sibuk seperti sekarang ini. Papi? Sekarang Alula memanggilnya dengan sebutan itu. Raiden setuju memanggil Alula Little Mom. Lelaki itu sibuk membetulkan dasi sambil beratap cermin di sudut kamar nan luas ini. Ada pertemuan penting yang tidak boleh dilewatkan siang nanti. Kemudian setelah itu beberapa kota harus dia sambangi untuk mensurvei pembangunan properti barunya. Memang benar, 1 minggu lalu istrinya baru saja melahirkan, tapi Raiden tidak mengurus satu perusahaan. Melalui kursi kebesarannya, dia mengolah banyak sekali aktivitas. Pembangunan dan pemekaran usaha yang harus terus berjalan tak peduli dengan kondisi seperti apapun. Memangnya harus banget ya pergi? Lula kan baru saja melahirkan. KS juga belum pernah digendong papinya. Lalu setelah ini 1 minggu Om tidak pulang, protes Alula Jabarut. Raiden menoleh. Wajah merenggut istrinya sempat memberatkan hatinya. Tapi bukan satu perusahaan yang perlu campur tangannya. Lagi pula semua ini milik keluarga besarnya termasuk istri dan putranya. Raiden berjalan mendekat, dia kecup kening Alula lalu duduk tepat di sisi ranjang. Sudah ada ibu yang lebih tahu cara mengurus KS kita, Baby menurut saja padanya. Di rumah ini ibu akan menghibur kejenuhanmu. Sekarang biarkan suamimu bekerja dengan tenang. Jangan lupa, ada ratusan ribu karyawan yang bernaung di bawah tangan suamimu. Apa Lula harus selalu kesepian seperti ini? Melihat suami berangkat ke kantor, bahkan dalam keadaan apapun, cepik Alula. Hanya saat-saat tertentu saja, usapan lembut di pipi Alula dapati. Tapi kenapa sering terjadi? Sebelumnya juga Om begitu, sibuk sendiri. Kemarin Lula terpeleset juga karena Om sibuk dengan pertemuan penting. Maaf, Raiden peluk kepala wanita itu hingga bernaung dalam dada bidangnya. Apapun resikonya menjadi istriku, tetaplah bertahan dan jangan pernah bosan. Alula mengangguk perlahan. Mungkin benar, menjadi istri Richman mengasyikkan. Tapi ada beberapa hal yang tidak Alula sukai, yaitu saat-saat Raiden sibuk dan terkesan tidak memprioritaskan dirinya. Karena tidak ada kondisi yang sempurna meski bergelimang harta. Di lain tempat, ada Abimanyu yang tengah berkonfrontasi dengan istri keduanya. Abimanyu mencekal tangan ke belakang. Sementara tatapan tajam menusuk sang wanita yang baru saja pulang dari rumah orang tuanya. Ya setidaknya begitu alasan Lisha pagi tadi. Wanita itu berdiri penuh tanda tanya menatap wajah tampan suaminya yang semakin dingin saja. Mendapati kehangatan Boy selama 1 minggu ini, tatapan Abimanyu pagi ini seolah mampu membekukan hatinya. Ada ketakutan di matanya, tapi entah hal apa yang dia takuti karena jujur Lisha belum mengerti apapun. 1 minggu dia tinggal di rumah orang tuanya dengan menguras harta milik pribadi karena Lisha sudah tidak bisa menggunakan kartu kredit pemberian suaminya. Tapi masih harus hidup seperti hari sebelumnya, yaitu sebagai wanita sosialita di mata teman arisan dan keluarganya. Mas kenapa memanggilku? Kan sudah aku bilang, aku kangen mama, baru kemarin di sana, Mas sudah memanggilku lagi, rutuk Lisha pada akhirnya memecah keheningan.
Ada lagi yang mau Lisha tanyakan sama Mas Abi, kenapa kartu kreditku dibekukan? Aku kan malu sama semua teman arisan. Mereka menganggapku udik karena tidak memiliki kartu kredit eksklusif seperti biasanya. Kamu betah di rumah orang tuamu, tak menjawab pertanyaan Lisha. Abi justru bertanya balik. Lisha mengangguk. Tentu saja Mas, biar bagaimanapun mereka orang tuaku, apalagi ibu akhir-akhir ini sering sakit, biar aku mengurusnya beberapa hari lagi. Baiklah, kalau begitu, mulai dari sekarang, kau boleh tinggal di rumah orang tuamu. Hari ini, besok, dan seterusnya. Kau Lisha, sudah aku ceraikan. Aku Abimanyu Kertawiguna sudah resmi menalakmu. Mas, Lisha mendelik seketika. Permainan macam apa ini? Hanya karena betah di rumah orang tua lalu perceraian yang Abimanyu berikan. Maksud Mas apa? Apa kau tidak dengar? Aku menceraikanmu. Siang ini pengacara akan mengurus semuanya. Kau hanya tinggal menunggu saja akta perceraiannya. Apa? Apaan Mas ini? Seenaknya saja menceraikan aku, apa salahku? Sudah sejauh ini Mas menjadikan aku istri kedua. Harus rela dibenci anak Mas dan istri Mas. Harus pandai menebalkan muka di depan orang lain yang bergunjing, lalu setelah bosan, Mas kembalikan aku. Abimanyu mengangguk. Benar, terima kasih sudah mau mengorbankan statusmu. Sekarang kembali lagi ke asalmu. Asal-usul yang seharusnya kamu nikmati. Menjadi wanita pekerja keras dan rajin seperti saat kau mengambil perhatianku dahulu. Memulai hidup tanpa fasilitas dariku lagi. Karena aku menceraikanmu tanpa gonogini, dan fasilitas yang kuberikan padamu sudah aku bekukan. Termasuk fasilitas kendaraan mewahmu yang akan aku cabut. Itu semua milikku juga hak anak-anakku. Mas, Lisha memekik melotot. Dia goyangkan dada bidang suaminya mengiba. Jangan kejam begitu, aku istrimu. Jelas sekarang kau bukan lagi istriku. Tapi kenapa? Teriak Lisha. Meleleh sudah air mata yang berlinangan di pipinya. Meski pernikahan mereka tidak wajar tapi Lisha menyayangi dan mencintai Abimanyu. Kejenuhan hatinya diacuhkan Abimanyu selama 8 bulan ini membuat Lisha ingin mencari hiburan baru. Tapi belum apa sudah harus menerima talak yang begitu menyayat hati. Aku sudah tidak bisa kau andalkan lagi. Aku tidak bisa memuaskanmu di atas ranjangmu. Sekarang kau juga lebih betah di rumah ibumu dan lagi kau lebih suka bermain dengan pemuda bayaranmu. Mas, Lisha mendelik sekali lagi. Terkesiap dengan apa yang Abimanyu katakan barusan. Abimanyu tersenyum getir. Kenapa, kaget? Dari mana aku tahu kabar itu? Tidak penting Lisha. Yang terpenting adalah kau keluar dari rumahku. Mas, sergah Lisha. Jangan maunya enak sendiri, selama ini Mas mengacuhkanku. Lalu setelah aku jenuh dan mencari hiburan baru, Mas seenaknya saja menceraikan aku. Mas saja dulu jenuh dengan istri Mas dan datang padaku kan? Aku bukan wanita luar biasa seperti Karlina. Aku tidak akan pernah mentolerir perbuatanmu yang ini. Sekarang kau bukan bagian dari keluarga besarku, jadi kau boleh berbuat semaumu,
berang Abimanyu. Tapi Mas, Abi menunjuk lurus ke arah pintu. Pergi dan tidak usah kemasi barangmu, karena semua yang kau miliki itu milikku. Pergi dari sini tanpa sepeser pun kekayaan dariku. Sudah cukup kau menghamburkan uangku selama ini. Anggap saja aku membayar jasamu selama beberapa tahun terakhir untuk menghangatkan ranjangku, dan kau sudah tidak aku butuhkan lagi. Lisha terduduk lemas. Semudah itu Abimanyu menendangnya dari kehidupan glamor ini. Beberapa tahun terakhir dia dijadikan yang kedua. Doktrin wanita pelakor mengarah padanya namun hanya berakhir menjanda tak punya apa-apa. Malam ini Abimanyu termangu duduk bersandar di atas ranjang milik Karlina. Bukan kehangatan tapi berselimut sunyi yang menggerogoti kesepian. Karlina lebih senang tinggal di tempat putranya. Ayu dan Arga pun sama. Semenjak ada Kaesang, Eyang ikutan tinggal di tempat Raiden. Rumah besar ini terasa hampa tanpa kelebatan raga keluarga bahagianya. Abimanyu mengusap pelan bantal milik Karlina. Ada kerinduan yang terbalut sesal. Seandainya saja tidak mengkhianati Karlina, takkan Abimanyu berakhir seperti ini. Hidup sendiri, ditemani sesal tak bertepi. Mau tinggal di tempat Raiden pun Abimanyu malu. Sejauh ini dia mengkhianati Karlina, anak pasti sangat membenci dirinya. Pengacara sudah mengurus perceraian bersama Lisha, anaknya pun setuju dan mengucapkan turut bahagia. Sebab meski tidak berani mengucap keberatan tapi anak tidak pernah menyukai poligami yang Abimanyu lakukan. Kini tinggallah sepi yang Abimanyu ratapi. Setiap detiknya hanya mencoba mencari alasan untuk mendapatkan balasan pesan dari Karlina. Bagaimana Kaesang? Pesan yang Abi kirim beberapa saat lalu dan baru saja mendapat jawaban. Baik, seperti biasa, KS begadang, tapi tidak sampai pagi. Abimanyu tersenyum mengingat kembali masa Raiden, Arga dan Ayu masih balita dan sering membuatnya begadang bersama dengan Karlina. Masa saat mereka bergantian menjaga bayi mungil hasil dari buah cintanya. Kenapa sampai ada wanita lain yang masuk dan melerai cinta keduanya? Segitu dangkalkah kesetiaan Abimanyu? Jangan terlalu lelah, ingat dengan kondisimu yang sekarang, sudah tidak seperti dulu. Dan itu pesan terakhir yang Abi kirim karena Karlina tak lagi menjawabnya. Di kediaman besar milik Raiden, tepatnya pada ranjang berukuran Super King, Alula tertidur pulas bersama putranya. Setelah lelah membuat bayinya tertidur, pada akhirnya Alula memiliki kesempatan untuk beristirahat. Karlina keluar dari kamar tersebut, membiarkan Alula tidur. Biasanya nanti kalau sampai Kaesang terjaga pasti Alula akan menghubungi salah satu pelayan atau dirinya. Karlina menutup pintu pelan dan bersamaan dengan itu sosok tinggi putra tampannya tampak di sisinya. Karlina menoleh. Raiden baru saja tiba setelah 1 minggu melakukan kunjungan ke beberapa kota untuk survei pembangunan.
Mata lelah, kondisi tubuh yang lemah, dasi yang sudah kendor Raiden tunjukkan. Buk. Syukurlah kamu pulang. Karlina menyambut ciuman hikmat Raiden di punggung tangannya. Lula tidur, beberapa kali Raiden chat tapi belum juga dia balas. Tanya Raiden. Karlina mengangguk. Tidur dan biarkan dia istirahat. Kasihan Lula, bagaimanapun dia masih belum dewasa. Dia cuma bisa menangis saat putranya menangis. Kalau bisa, kurangi meninggalkan dia sendiri. Dia rapuh setelah melahirkan. Tuturnya. Iya Buk, angguk Raiden. Karlina menepuk pelan pundak Raiden dengan menyertakan senyum tipisnya. Sudah, ibu istirahat dulu. Pamitnya. Raiden mengangguk. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik untuk istri dan putra Raiden. Sama sayang. Karlina melangkah pergi setelah mengusap lembut sebelah kepala putranya. Raiden mengangguk lalu masuk ke dalam kamar. Dia berjalan mendekati ranjang. Wajah dua kesayangannya merontokkan lelah yang menggelantung di pundaknya. Lama dia menatap anak istrinya sambil melepas dasi merahnya. Raiden melihat sekujur tubuh yang harus dia bersihkan. Raiden melangkah ke kamar mandi. Dia harus membersihkan diri, mensterilisasi kondisi tubuh sebelum menyentuh anak istri. Setelah selesai dengan itu ia mengganti pakaian tidur. Kemudian kembali Raiden mendatangi ranjang miliknya, di mana istri kecil dan putra mungilnya tertidur pulas. Bersambung.